Istri CEO saya bab 141-150. Teman, tunjukkan padaku berapa banyak uang di rekening bankmu kalau berani, kata Tianhua Chen dengan nada meremehkan sambil mengerucutkan bibirnya. Dia pikir pemuda di depannya sedang membual. Dia punya 20 juta yuan di rekening banknya, tetapi pemuda itu bilang jumlahnya sangat sedikit. Anak muda zaman sekarang memang sombong. Kalau kamu mau lihat, aku akan menunjukkannya. King tersenyum tipis dan memasukkan informasi banknya ke laptop. Semua orang tercengang ketika melihat uang di dalam rekening bank King Feng. Angka-angka di belakang rekening bank itu membuat mata mereka perih. Kebanyakan orang belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidup mereka. Beberapa orang menggosok mata dan mengira mereka sedang bermimpi atau mata mereka kabur. Namun, angka itu nyata dan menyilaukan mata. Wow, 150 juta yuan. Mulut Tianhua Chen ternganga ketika melihat jumlah uang di rekening bank itu. Ia tercengang. 150 juta yuan. Jumlah yang sangat besar. Cukup untuk membeli Tianhua Mall. Ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan usianya sudah 40-an, tetapi ia tidak sekaya pemuda pada umumnya. Ini merupakan pukulan berat baginya. Wajah Tianhua Chen memucat dan keringat dingin mengucur di dahinya. Seseorang dengan 150 juta yuan di rekening banknya pasti berasal dari keluarga super kaya atau memiliki koneksi yang kuat. Dia tahu, tidak peduli orang macam apapun pemuda itu, dia bukanlah orang yang bisa dia macam-macam. Sayang, kok kamu punya uang sebanyak itu? Wajah cantik Suelin dipenuhi keterkejutan. Mulutnya ternganga ketika melihat uang di rekening bank milik King Feng. Dia adalah istri King Feng dan sangat memahaminya. Beberapa hari yang lalu, dia meminjam uang darinya untuk membeli makanan. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu? Dia tidak dapat menemukan jawabannya dan dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Kau tidak keberatan jika aku meminta Yang Chen berlari telanjang sekarang, kan? Tanya King Feng sambil melirik Tianhua Chen. Baiklah. Karena Yang Chen kalah, tentu saja dia harus lari telanjang. Tianhua Chen mengangguk dan mundur. Tianhua Chen awalnya adalah seorang pemulung di pedesaan dan menjadi bos besar Tianhua Mall. Ia cerdas dan tahu bahwa ia tidak bisa main-main dengan pemuda di depannya. Ia secara naluriah memilih untuk mundur. Tianhua Chen adalah bos besar Tianhua Mall. Semua orang tercengang karena dia akan mundur di depan King Feng. Ada bintang-bintang di mata beberapa wanita. Mereka ingin menerkamnya. Ini benar-benar pria kaya. Yang Chen tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan King Feng. Seekor serigala yang berpura-pura menjadi domba. Yang Chen tiba-tiba teringat kalimat ini dan wajahnya memucat. Ia tahu bahwa pemuda di depannya bukanlah orang biasa. Yang Chen, yang kalah harus mengaku kalah. Pergi dan lari telanjang, kata King Feng sambil melirik Yang Chen dengan dingin. Bro, kamu kaya banget. Kamu cuma asal ambil kartu bank dan isinya cuma 150 juta yuan. Kenapa kamu main-main sama aku? Wajah Yang Chen pucat pasi, dan kilatan penyesalan muncul di matanya. Dia sangat menyesali perbuatannya. Salad buah buatanmu lezat dan uang di rekeningmu banyak sekali. Bagaimana orang miskin seperti kami bisa hidup, pikir Yang Chen, tertekan. Ternyata akulah orang yang benar-benar bangkrut. Yang Chen sangat malu. Awalnya ia ingin menyombongkan diri di depan King Feng, tetapi ia tidak menyangka akan dibantah oleh King Feng. Seluruh kekayaan bersihnya hanya beberapa juta yuan. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan King Feng? Itu terlalu memalukan. Tidak mungkin dia bisa mengingkari taruhan itu karena taruhan itu dibuat di depan umum. Yang Chen menanggalkan pakaiannya dan di tengah ejekan semua orang, mulai berlari mengelilingi mal. Semua orang di mal memandang Yang Chen dengan jijik. Semua orang yang bekerja di mal tidak menyukai Yang Chen. Pria ini sering menggoda wanita cantik di mal, termasuk istri banyak karyawan. Namun, semua orang terlalu takut untuk mengeluh karena ia adalah keponakan bos besar. Namun hari ini, Yang Chen dipaksa berlari telanjang oleh King Feng. Banyak orang yang senang. Ayo pergi. King Feng tersenyum tipis dan meninggalkan toko salad buah bersama Suelin. Ia meninggalkan sekelompok orang dengan raut wajah kagum. King Feng tahu bahwa setelah hari ini, reputasi Yang Chen di mal akan hancur. Ia tak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Kemungkinan besar pamannya akan memecatnya karena mal tidak membutuhkan orang yang berlari telanjang. Hal itu akan memengaruhi reputasi mal. Suelin mengendarai mobil dan keduanya segera tiba di rumah. Di dalam ruang tamu, Suelin duduk di sofa dan matanya melirik ke sekeliling. Ia membuka mulut beberapa kali, seolah-olah ingin bertanya. Istriku, kamu boleh bertanya jika kamu mau, kata King sambil tersenyum. Sayang, bagaimana mungkin ada 150 juta yuan di rekening bankmu? Suelin tertegun dan matanya dipenuhi kebingungan. Perusahaan Snopaling bernilai 300 juta yuan, tetapi di rekening banknya, Li King Feng memiliki 150 juta yuan. Itu setengah dari nilai perusahaan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut?
Selain itu, sebagian besar aset perusahaan es dan salju adalah modal tetap seperti gedung kantor, bahan baku giok, dan meja kantor, yang nilainya mencapai 200 juta yuan. Hanya ada 100 juta yuan aset likuid di rekening bank perusahaan. King Feng memiliki aset likuid lebih banyak daripada Ice Snow Corporation. Istriku, aku mendapatkan uang itu setelah menemukan giok kaisar di pasar judi. Aku menjualnya seharga 150 juta yuan. King Feng tersenyum dan menceritakan kembali kejadian itu. Suelin adalah istrinya, dan dia tidak menyembunyikan apapun. Apa? Kau menemukan batu giok kaisar dari batu judi? Mata Suelin terbelalak kaget. Perusahaan Ice Snow bergerak di bidang perhiasan. Sebagai CEO perusahaan, Suelin tentu tahu betul nilai giok kaisar. Giok ini adalah raja dari semua giok dan langka, bahkan di seluruh negeri. Bulu mata Suelin berkibar, dan mata indahnya menatap penuh kemegahan ke arah King Feng. Kaisar giok, sayangku menemukan kaisar giok. Suamiku sungguh hebat. Suelin merasa hampir pingsan saking bahagianya. Tunggu, tidak. Suelin tiba-tiba menyadari bahwa King Feng berkata bahwa dia telah menjual kaisar giok. Sayang, kepada siapa kamu menjual kaisar giok itu? Wajah Suelin tampak cemas dan dia segera bertanya kepada siapa dia menjual kaisar giok itu. Giok kaisar adalah jenis giok terbaik. Giok ini menjadi favorit di kalangan perusahaan perhiasan dan kolektor. Jika perusahaan Suelin bisa mendapatkan giok ini, reputasi dan kekuatan perusahaan akan meningkat pesat. Aku menjualnya kepada Ruyan Liu. King Feng tersenyum ringan tanpa rasa khawatir. Meskipun kaisar giok itu berharga, ia tidak terlalu memedulikannya. Itu hanyalah sepotong batu giok. Kau membuatku sangat marah. Itu kaisar giok, raja segala giok. Suelin mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah King Feng. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Karena saking marahnya, payudara Suelin bergetar dan memantul dengan indah. Tatapan mata King Feng memanas. Ia ingin sekali meremasnya. Wajah Suelin menjadi tegang saat melihat tatapan mata King Feng. Payudaranya gatal karena tatapan mata King Feng. Jangan lihat. Kau berikan kaisar giok itu pada perempuan jalan itu, Ruyan Liu. Aku sangat marah. Pergi dan berlututlah di atas papan cuci. Suelin menjawab dengan marah sambil menutupi dadanya dengan tangannya. Wajah cantiknya dipenuhi amarah. Bab 142. Cantik, buka pintunya. Li King Feng memberikan giok kaisar kepada Liu Ruyan. Suelin sangat marah dan memintanya berlutut di atas papan cuci untuk menghukumnya. Sebenarnya, Suelin juga menginginkan giok kaisar itu. Jika Li King Feng menjualnya kepada orang lain, dia mungkin bisa membelinya. Namun, menjualnya kepada Liu Ruyan membuatnya mustahil. Ruyan Liu dan Suelin adalah musuh, dan Ruyan Liu tidak akan pernah menjualnya padanya. Istriku, jangan membuatku berlutut di papan cuci kali ini. King Feng sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Pria itu bermartabat. Bagaimana mungkin dia berlutut di atas papan cuci? Tidak, dia sama sekali tidak melakukannya. Perusahaan kami kekurangan batu giok berkualitas tinggi, dan perusahaan lain telah mencuri para ahli ukir permata. Giok kaisar ini bisa saja membantu kami meraih popularitas, tapi kau menjualnya. Berlutut di atas papan cuci adalah hukumanmu. Suelin tersenyum dingin dan arogan, dan bersikeras agar King Feng Li berlutut di atas papan cuci. Sejujurnya, jika Li King Feng membawa pulang kaisar giok, Suelin pasti sudah memaafkannya, bukan membuatnya berlutut. Sayangnya, ia malah menjualnya kepada Ruyan Liu, si jalang, yang membuatnya marah besar. Apakah kamu mengatakan perancang perhiasan perusahaan itu sudah pergi? Tanya Li Qingshan sambil mengerutkan kening. Desainer perhiasan sangat penting bagi sebuah perusahaan perhiasan. Mereka menentukan apakah Anda dapat menciptakan desain baru untuk perhiasan yang bergaya. Lily mengetahui bahwa perancang perhiasan asli perusahaan tersebut adalah seorang pria berusia 60 tahun. Ia tidak menyangka pria itu direkrut oleh perusahaan lain. Ya, perusahaan kami saat ini tidak memiliki desainer perhiasan dan sedang mengalami krisis, kata Suelin sambil mengerutkan bibir merahnya. Jika saya bisa membantu Anda menyelesaikan krisis perusahaan, bisakah Anda membebaskan saya dari kewajiban berlutut di atas papan cuci? Jika kamu benar-benar bisa menemukan desainer perhiasan, aku tidak akan memintamu melakukannya. Baiklah, kamu benar. Siapa yang kamu inginkan menjadi desainer perhiasan untuk perusahaan ini? Aku ingin Yun Changsu menjadi perancang perhiasan. Tapi aku khawatir kau tidak bisa. Suelin tersenyum dingin dan elegan, lalu menyebut nama Yun Changsu. Namun, ia tahu bahwa Li King Feng sama sekali tidak bisa mengundang Su Yunchang, karena Su Yunchang adalah presiden asosiasi barang antik, yang memiliki status tinggi dan dihormati dalam desain perhiasan. Suelin pernah mengundang Yun Changsu sebagai desainer perhiasan dan menawarkan gaji tahunan 10 juta, tetapi ditolak oleh Yun Changsu. Patua Su Yunchang ini sangat keras kepala. Selain Suelin, banyak perusahaan perhiasan di kota Donghai juga mengundangnya untuk menjadi desainer perhiasan, tetapi semuanya ditolak.
Banyak orang bahkan tidak bisa pergi ke tempatnya, apalagi mengundang Yun Changsu. Apakah kau sedang membicarakan Yun Changsu, Presiden Asosiasi Barang Antik? King Feng mengerutkan kening samar-samar dan matanya berkilat terkejut. Ya, Presiden Asosiasi Barang Antik, Yun Changsu. Jika Anda bisa mengundangnya menjadi desainer perhiasan perusahaan, saya tidak akan memaksa Anda berlutut di Dewan Direksi. Suelin tersenyum dingin dan elegan, lalu berkata dengan lembut. Jangan khawatir, aku akan mengundang Yun Changsu besok. Hentikan acara berlutut malam ini. Li Qingfeng tersenyum lembut, wajahnya penuh percaya diri. Ketika dia membuka Kaisar Jade, Yun Changsu juga ada di sana dan mengundangnya ke rumahnya besok. Kau tidak berbohong padaku. Apa kau benar-benar bisa mengundangnya ke perusahaan kita? Mata indah Suelin menunjukkan sedikit ketidakpercayaan karena dia tahu sangat sulit untuk mengundang Yun Changsu. Yun Changsu ada di sana saat saya membuka Emperor Jade. Dia meminta liontin Emperor Jade dan akhirnya mengundang saya ke rumahnya besok. King Feng Li tersenyum lembut dan berbicara tentang apa yang terjadi pagi itu. Baiklah, kalau kau bisa mengundang Yun Changsu ke perusahaan kami besok, aku tidak akan memaksamu berlutut di atas papan cuci. Kalau tidak, kau harus berlutut besok malam. Melihat mata King Feng Li yang penuh percaya diri, Suelin memutuskan untuk mempercayainya sekali lagi. Keduanya mengobrol sebentar, lalu kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Hari itu sungguh melelahkan, jadi King Feng Li tidur nyenyak hingga fajar. Keesokan harinya, matahari bersinar dan cuaca cerah. King Feng Li bangun pagi-pagi, selesai mencuci piring dan sarapan, lalu berjalan ke rumah Yun Changsu mengikuti alamat yang diberikan orang itu. Dalam perjalanan, ia pergi ke supermarket dan membeli sekotak ginseng Amerika sebagai hadiah untuk para lansia. Kita selalu ingin membeli hadiah kecil saat mengunjungi para lansia. Rumah Yun Changsu di pinggiran kota agak jauh. Ia sudah tua dan tidak suka kebisingan kota, jadi ia membeli villa terpisah di pinggiran kota. Setengah jam kemudian, Li Qingfeng tiba di Villa Yun Chang. Villa itu dinamai menurut namanya. Villa itu sangat besar, seluas 1000 meter persegi dengan 3 lantai, semuanya dibangun dengan marmer putih, bersih dan elegan. Bang bang bang. King Feng Li mengulurkan tangan kanannya dan mengetuk pintu 3 kali. Beberapa saat kemudian, seorang gadis berpakaian putih sambil memegang penyiram tanaman di satu tangan membuka pintu. Gadis yang cantik sekali. Melihat gadis bergaun putih itu, Li Qingshan berseru, matanya penuh kejutan. Gadis bergaun putih itu berambut panjang, berkulit seputih salju, berwajah oval, dan berbibir merah ceri. Matanya yang gelap bagaikan air danau yang membuat orang ingin menyelaminya. Hidung mancungnya yang cantik sedikit melengkung, memancarkan aura elegan. Bentuk tubuhnya juga sangat indah. Payudara besar, pinggang ramping, dan bokong berisi, semuanya memperlihatkan lekuk tubuh yang anggun. Ia berdiri di sana, seolah keluar dari lukisan. Kecantikan wanita ini benar-benar berbeda dari Suelin. Wajah Suelin tirus dan cantik dengan cara yang dingin namun elegan. Wajahnya oval, kecantikan yang anggun dan lembut. Melihat keterkejutan di mata Lily, gadis bergaun putih itu menunjukkan sedikit ketidakpuasan di matanya. Namun, sebagai pemilik villa, ia tetap perlu bertanya apa yang sedang dilakukan pria itu. Siapa yang kamu cari? Tanya gadis bergaun putih itu sambil sedikit membuka bibir merahnya dan berkata dengan suara merdu. Suaranya begitu halus dan murni, seolah berasal dari gunung bersalju yang sunyi, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Mendengar suara ini juga merupakan semacam kenikmatan. Saya mencari Presiden Yun Changsu, kata Li Qingfeng sambil tersenyum tipis. Bang! Mendengar kata-kata King Feng Li, gadis berpakaian putih itu langsung menutup pintu dengan keras. Gadis bergaun putih itu bertemu beberapa orang yang datang membawa hadiah setiap hari. Orang-orang ini ingin menyenangkan Yun Changsu, dan ia sangat lelah. Setiap kali melihat orang membawa hadiah, ia langsung menutup pintu, menolak para tamu. Apa? Mengurungku? Apa maksudnya? Li Qingfeng terdiam dan merasa sangat tertekan. Apa maksud gadis cantik itu? Apakah dia sudah punya pendapat tentangku? Namun, ia kemudian berpikir dengan hati-hati dan menyadari bahwa hanya Yun Changsu dan dirinya yang tahu bahwa ia diundang. Gadis bergaun putih di depannya mungkin tidak tahu. Itulah sebabnya ia menutup pintu tepat di depan wajahnya. Tidak, aku harus menemui Yun Changsu hari ini. Kalau tidak, aku harus berlutut di atas papan cuci hari ini. Li Qingfeng sedikit mengernyit dan memutuskan untuk mengetuk lagi. Dia mengetuk lagi. Tapi kali ini, gadis bergaun putih itu bahkan tidak membukakan pintu. Jelas, dia tahu dia sedang mengetuk pintu dan langsung mengabaikannya. Cantiknya, buka pintunya. Melihat ketukan itu tidak berhasil, King Feng Li berteriak di dalam. Dia yakin gadis berpakaian putih itu pasti masih bisa mendengar suaranya. Bab 143. Kecantikan Ling Xuesu. Cantik, buka pintunya, teriak King Feng Li ke arah villa. Ia berteriak belasan kali, tetapi tak ada jawaban dari dalam. Pintunya,
Tentu saja, tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda akan terbuka. Berapa umur wanita cantik ini? Dia seperti istriku yang dingin. Li Qingfeng terdiam. Ia berteriak sampai tenggorokannya terasa serak. Namun, gadis bergaun putih di dalam tidak merespons sama sekali, yang membuatnya agak tertekan. Li Qingfeng mengulurkan kakinya, siap menendang pintu hingga terbuka. Ia sudah kesal dengan gadis berpakaian putih ini dan siap mendobrak masuk. Hah, apa yang kau lakukan di sini? Tiba-tiba terdengar suara terkejut. Seorang lelaki tua berpakaian tang berdiri tepat di belakang King Feng Li dan menatapnya dengan takjub. Pria tua ini berambut abu-abu dan agak bungkuk. Namun, wajahnya kemerahan dan terawat. Ia tak lain adalah Presiden Asosiasi Barang Antik. Apa yang Anda lakukan di sini, Presiden Su? Melihat Yun Changsu di belakangnya, mata King Feng Li berkilat terkejut. Oh, aku bangun jam 6 pagi, jalan-jalan, dan berolahraga, jelas Yun Changsu sambil tersenyum tipis. Ia semakin tua dan sirkulasi darahnya terganggu. Beberapa fungsi tubuh dan organ dalam tubuhnya juga sedikit menurun, sehingga ia harus bangun pagi setiap hari dan berolahraga di taman-taman terdekat. Olahraga berat seperti basket dan sepak bola tidak cocok untuk orang tua karena mereka sudah tua. Kini, banyak lansia yang memperhatikan kesehatan. Tai Chi, jalan-jalan pagi, dan berdansa di alun-alun sangat baik untuk kesehatan. Presiden Su, saya datang mengunjungi Anda hari ini. Ini ginseng Amerika yang saya beli untuk melengkapi tubuh Anda. Li Qingshan tersenyum lembut dan menyerahkan ginseng Amerika itu. Seperti kata pepatah, orang tidak mengeluh tentang hadiah. Yun Changsu, sebagai ketua asosiasi barang antik, tentu saja tidak kekurangan uang, yang kurang adalah persahabatan. Pikiran baik lebih berharga daripada hadiah. Terima kasih. Kenapa kamu tidak masuk? Ada orang di villa. Yun Changsu mengambil ginseng itu, wajahnya penuh kebingungan. Dia tahu Li Qingfeng datang lebih awal dari jejak kakinya di tanah. Tapi mengapa pihak lawan tidak masuk? Presiden Su, saya mengetuk pintu, tetapi seorang wanita cantik bergaun putih langsung menghalangi saya. Berbicara tentang pertemuan tadi, Li Qingfeng sedikit tertekan. Dia, sang Raja Serigala, dikurung. Jika dia tidak ingin meminta sesuatu dari Yun Changsu, dia pasti sudah menerobos masuk. Maaf, dia tidak tahu kamu tamu yang kuundang. Silakan masuk. Yun Changsu menunjukkan senyum minta maaf, mengeluarkan kuncinya, memasukkannya. Memasukkannya ke lubang kunci dan membuka pintu, langsung masuk. Li Qingshan mengikutinya dari belakang dan masuk ke dalam. Begitu masuk, dia mendapati wanita cantik berpakaian putih sedang menyiram bunga. Gadis bergaun putih itu sangat cantik. Wajahnya oval bak giok, kulitnya halus dan lembut. Ia memancarkan aura yang halus dan anggun. Saat membungkuk, payudaranya sedikit bergerak dan sangat menarik perhatian. Dia memegang penyiram tanaman hijau di tangannya dan menyiram bunga dafodil dalam pot. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Melihat Li Feng masuk, gadis berpakaian putih itu sedikit mengernyit. Mata kristalnya memancarkan keterkejutan dan ketidakpuasan. Kenapa aku tidak boleh masuk? Li Qingshan agak tidak puas. Ekspresi apa itu? Tidak puas padaku. Aku tidak memprovokasimu. Yang pasti, ini rumah Yun Changsu, dan aku tamu yang diundang Presiden Su. Kenapa kau tidak mengizinkanku masuk? Orang asing tidak diterima di sini, silakan pergi. Gadis berpakaian putih itu tersenyum dingin, sangat tidak puas dengan King Feng Li. Alasan ketidakpuasannya sangat sederhana, yaitu karena Li Qingfeng menatapnya dengan tatapan tertegun, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Ling Xiu, kenapa kamu bicara seperti itu? Dia tamu yang kuundang. Melihat ketidakpuasan si cantik bergaun putih terhadap King Feng Li, Yun Chang Li sedikit mengernyit, membuka mulutnya dan berkata, "Kakek, apakah orang ini benar-benar tamu Anda?" Si cantik bergaun putih mengernyitkan alisnya yang indah, dan bertanya dengan lemah. "Ya, namanya adalah King Feng Li, anggota penjualan Ice Snow Corporation." Yun Changsu tersenyum lembut dan memperkenalkan secara singkat kepada King Feng Li. "Kakek." Wanita cantik bergaun putih ini memanggil Yun Changsu, kakek. Jadi, dia adalah cucunya. Li Qingfeng terkejut. Setelah semua keributan itu, si cantik bergaun putih ini ternyata adalah cucu perempuan Yun Changsu. Pantas saja dia ada di rumahnya. "Presiden Su, dia cucu perempuan Anda?" tanya Li Qingshan sambil menunjuk wanita cantik itu. Meskipun dia sudah menebak jawabannya, dia masih perlu meminta konfirmasi. "Ya, namanya Ling Xiu Su, cucu perempuanku." Yun Changsu mengangguk, senyum tersungging di wajahnya. Lili telah melihat banyak wanita cantik. Suelin dingin namun anggun, Ruyan Liu menawan dan menarik, dan Ling Xiu Su ini lembut dan halus. Namun, Ling Xiu Su tampaknya tidak tertarik pada King Feng Li dan memiliki kesalahpahaman terhadapnya. Masuklah, masuklah dan lihatlah." Yun Changsu tersenyum lembut dan mengundang King Feng Li ke ruang tamu. Ruang tamunya sangat luas, lebih dari 100 meter persegi. Terdapat banyak vas, porselen,
dan barang antik. Berbagai macam kaligrafi dan lukisan, lukisan pemandangan, dan juga lukisan pemandangan berkarakter tergantung di dinding. Datang ke sini rasanya seperti pergi ke pameran barang antik. Sebagai presiden asosiasi barang antik, Yun Changsu memiliki koleksi yang melimpah, mulai dari barang antik, giok, kaligrafi, hingga lukisan karya selebritas. Koleksi ini memukau berbagai kalangan. Ling Xiu, tuangkan secangkir teh untuk kami. Yun Changsu duduk di kursi dan berkata kepada Ling Xiu. Mendengar ini, mata Ling Xiu berkedip, lalu berbalik dan pergi. Sejujurnya, dia tidak suka pria di depannya dan tidak ingin berinteraksi dengannya. Tapi kakeknya sudah bicara, jadi dia harus menuangkan teh untuk pria menyebalkan ini. Ling Xiu masih muda dan belum dewasa. Kuharap kau tidak tersinggung, kata Yun Changsu sambil tersenyum lembut kepada King Fengli. Ia tentu tahu bahwa cucunya sendiri terkenal dingin. Ia menatap semua orang dengan dingin, kecuali dirinya. Dia takut kalau King Fengli akan salah paham, jadi dia menjelaskan. Presiden Su terlalu sopan. Saya pikir Nona Ling Xiu hebat. Li Qingfeng tersenyum lembut dan memuji. Mengenai ketulusan ucapannya, tidak ada yang tahu. Meskipun demikian, mendengar King Fengli memuji cucunya, Yun Changsu tertawa, tampak sangat bahagia. Dia sungguh mencintai cucunya, jadi dia merasa sangat nyaman mendengar pujian King Fengli. Baiklah, terima kasih untuk Kaisar Giok kualitas tertinggi kemarin. Yun Changsu tersenyum tipis dan mengucapkan terima kasih kepada King Fengli. Ia tahu bahwa pemuda di depannya memiliki bakat terpendam dan bukan orang biasa. King Feng dapat mengenali giok kaisar ketika disembunyikan di dalam tongkat batu, dan ia bijaksana serta cerdas, tahu untuk menyimpan sedikit untuk orang tua ini. Presiden Su, Anda sopan sekali. Anda adalah presiden asosiasi barang antik yang sangat dihormati. Wajar jika saya memberi hormat. Li Qingfeng tersenyum lembut dan tersanjung, membuat Su Yunchang sangat puas. Bab 144. Mengobati bahu beku. Presiden Su, saya punya sesuatu untuk dimintai bantuan hari ini, kata King Fengli sambil tersenyum lembut. Dia berjanji kepada Su Elin untuk meminta Yun Changsu menjadi perancang perhiasan untuk perusahaan es dan salju. Ini masalah penting, jadi tentu saja, dia tidak akan lupa. Ada apa? Silakan, kata Yun Changsu sambil mengelus jenggot di dagunya sambil tersenyum. Dia sangat menghargai pemuda di depannya karena King Feng adalah seorang jenius yang sangat beruntung. Saya ingin mengundang Anda ke perusahaan es dan salju untuk mengambil posisi sebagai desainer perhiasan. Bagaimana menurut Anda? Tanya Li Qingfeng sambil tersenyum lembut. Tidak, kakekku tidak akan pergi ke perusahaan es dan salju. Sebelum Yun Changsu berbicara, Ling Xiu berkata dengan keras, bibir merahnya melengkung. Dia datang membawa teh dan mendengar undangan King Fengli kepada kakeknya, dia langsung menolaknya. Nona Ling Xiu, aku mengundang kakekmu untuk menjadi desainer perhiasan, tidak gratis. Kami akan memberinya 10 juta per tahun. Li Qingfeng sedikit mengernyit dan agak bingung dengan reaksi Ling Xiu yang luar biasa. Sekalipun 50 juta atau 100 juta, kakekku tidak akan pergi. Apalagi 10 juta. Su Ling Xiu sedikit mengernyitkan hidungnya yang indah dan langsung menolak. Sebuah penolakan yang sangat tegas. Kata-katanya sudah sangat jelas. Masalahnya bukan uang, tapi dia sama sekali tidak ingin pergi. Nona Ling Xiu, bisakah kau memberitahuku mengapa kau tidak membiarkan kakekmu pergi? Tanya King Fengli sedikit mengernyit. Dia pikir dia sudah cukup menghormati Yun Changsu. Dia tidak mengerti mengapa Ling Xiu menolaknya dengan begitu sedikit ruang untuk berdiskusi. Tidak pergi ya tidak pergi. Tidak banyak alasan. Ling Xiu melotot ke arah King Fengli dengan ketidakpuasan dan mencekiknya dengan sebuah kalimat. Tampaknya Ling Xiu memiliki pendapat yang kuat tentang King Fengli dan berbicara agresif, yang membuat King Fengli sangat tertekan. King Fengli, Ling Xiu bicara terus terang. Jangan tersinggung. Dia bertindak demi kebaikanku dengan tidak mengizinkanku pergi ke Ice Snow Corporation. Yun Changsu tersenyum tipis dan berkata kepada King Fengli, takut dia tidak puas. Presiden Su, saya ingin tahu mengapa Anda tidak ingin pergi ke perusahaan es dan salju. Sejujurnya, kau memberiku liontin giok kaisar. Biasanya aku harus pergi, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa menjadi desainer perhiasan. Presiden Su, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Saya sangat ingin Anda pergi ke perusahaan. Mata King Fengli tampak tulus dan dia mengundang Yun Changsu dengan sepenuh hati. Mengundang Yun Changsu ke perusahaan es dan salju adalah tugas yang diberikan Su Elin. Tentu saja, Li Qingfeng ingin menyelesaikannya. Sebenarnya, saya punya sedikit masalah dengan tubuh saya. Bahu beku saya cukup parah. Saya selalu merasakan nyeri di lengan dan bahu. Mendesain perhiasan butuh banyak waktu. Saya tidak bisa menyelesaikannya. Yun Changsu tidak ingin King Fengli salah paham jadi dia membicarakan masalahnya. Bahu bekunya adalah masalah lama yang pernah dialaminya. Ia sudah berobat ke banyak rumah sakit. Meskipun mungkin sembuh sementara, kondisinya akan kambuh setelah beberapa saat.
Bahu beku kronis bersifat berulang dan sulit disembuhkan sepenuhnya. Presiden Su, saya bisa membantu Anda menyembuhkan bahu beku Anda sepenuhnya. Apakah Anda mau menjadi desainer perhiasan di perusahaan kami? Tanya Li Qingshan sambil tersenyum lembut. Ia memiliki teknik medis yang hebat. Meskipun bahu beku merupakan penyakit kronis dan sulit disembuhkan, melalui perawatan akupuntur, ia dapat menyembuhkannya secara tuntas. Bisakah kau benar-benar menyembuhkan bahu beku kronisku? Tanya Yun Changsu dengan janggut yang menggulung, wajahnya penuh keraguan. Memang, bahu bekunya adalah penyakit kronis yang tak bisa disembuhkan oleh banyak dokter dan ahli. Mampukah pria di depannya ini? Ia sangat ragu dalam hatinya. Omong kosong, penyakit kakekku membandel. Bahkan dekan rumah sakit Cina pun tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana kau bisa menyembuhkannya? Mendengar Lili yang bisa menyembuhkan penyakit kakeknya, bibir merah Su Lingxiu melengkung. Matanya yang cerah dipenuhi rasa tak percaya. Omong kosong. Lingxiu Su semakin membenci orang ini. Menghadapi kecurigaan kedua orang itu, King Feng Li hanya tersenyum lembut, menyadari bahwa ia harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Bahu beku adalah peradangan di sekitar sendi bahu. Otot-otot di sekitar bahu, tendon, kantung sinovial, kapsul sendi, dan lesi jaringan lainnya menyebabkan nyeri bahu dan lengan tidak dapat diangkat. King Feng Li tersenyum lembut dan berbicara tentang patogenesisnya. Apa yang kamu katakan sama saja dengan para dokter. Kamu benar-benar tahu cara mengobati penyakit. Mendengar penjelasan Li King Feng, mata Su Yun Chang berbinar. Ia mendapati pihak lawan mengatakan hal yang sama seperti dokter di rumah sakit tentang penyebab bahu beku. Namun, itu tidak menunjukkan apa-apa. Itu hanya berarti Li King Feng benar-benar memahami ilmu kedokteran, dan tidak berbasa-basi. Presiden Su, saya belajar pengobatan tradisional Tiongkok dari guru saya. Pengobatan Tiongkok mengajarkan kita tentang mengamati, mendengarkan, bertanya, dan merasakan denyut nadi. Saya perhatikan meskipun wajah Anda kemerahan, ada sedikit warna gelap pada kemerahan tersebut. Telinga Anda sedikit menghitam, yang berarti Anda kekurangan energi dan darah, serta tubuh Anda terasa sangat dingin. Rasa dingin berkumpul di tubuh Anda dan terus-menerus menjalar ke lengan dan bahu Anda. Jadi, bahu beku Anda tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Untuk menyembuhkannya sepenuhnya, Anda harus menghilangkan rasa dingin di tubuh Anda dan melancarkan peredaran darah. King Feng Li tersenyum lembut dan menceritakan semua alasan mengapa penyakit Yun Changsu tidak sembuh, dan pengobatannya. Mendengar kata-kata Li King Feng, mata Su Yun Chang berbinar. Ia merasa perkataan Li King Feng masuk akal, bahkan lebih spesifik dan profesional dibandingkan para dokter itu. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkan bahu bekuku yang membandel, aku berjanji akan pergi ke perusahaan es dan salju dan menjadi perancang perhiasan mereka, kata Yun Changsu sambil tersenyum lembut. Ia telah lama tersiksa oleh bahu beku. Lengan dan bahunya begitu nyeri sehingga ia tidak bisa melakukan banyak pekerjaan. Terkadang ia bahkan kesulitan makan. Jika Li King Feng benar-benar bisa menyembuhkan bahu bekunya yang membandel, ia pasti bisa bekerja. Menjadi desainer perhiasan di Snow Corporation juga memungkinkan. Tenang saja, aku pasti bisa menyembuhkanmu. Lepaskan bajumu. Aku akan mengobatinya dengan akupuntur. Kata Li King Feng dengan lembut sambil mengeluarkan 9 jarum. Karena ia memilih untuk mempercayai Li King Feng, tentu saja Su Yun Chang melepas bajunya. Untungnya, ada AC di ruang tamu sehingga ia tidak merasa kedinginan. Desir, desir, desir. King Feng Li bergerak bagaikan kilat, menusukkan 9 jarum ke titik akupuntur di sekitar bahu. Ketika jarum akupuntur menusuk titik-titik tersebut, ia meminta Yun Changsu untuk duduk tegak. Kemudian, ia mengambil daun artemisia, membakarnya, dan mengasapinya di sekitar titik-titik kaki, punggung, dan bahu Yun Changsu. Fungsi akupuntur adalah untuk mengumpulkan semua energi dingin ke titik-titik akupuntur. Menghisapnya dengan daun sirih bertujuan untuk melepaskan energi dingin tersebut dan membiarkannya mengalir keluar dari tubuh. Su Yun Chang merasa nyaman di dalam tubuhnya. Rasa dingin di tubuhnya terus berkumpul di punggung dan bahunya, lalu berubah menjadi kabut putih dan menghilang ke udara. Saat rasa dingin di tubuhnya mereda, bahu Yun Changsu yang sakit tidak lagi terasa sakit, punggung dan bahunya terasa hangat dan sangat nyaman. Bab 145. Si cantik datang untuk mencari masalah. Bahu dan lenganku tidak sakit lagi. Yun Changsu dipenuhi rasa gembira dan gembira. Ia tidak percaya bahwa King Feng bisa menyembuhkannya dan hanya mencoba setengah hati. Ia tidak menyangka King Feng akan memberinya kejutan. Su Yun Chang tersiksa oleh bahu beku yang membandel untuk waktu yang lama. Ia tidak menyangka bahwa King Feng akan mampu menyembuhkan bahu bekunya yang membandel. Su Yun Chang merasa tidak hanya bahunya yang rileks, tetapi seluruh tubuhnya juga rileks dan nyaman. Ia merasa seperti beberapa tahun lebih muda dan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Terima kasih. Aku tidak menyangka kamu begitu terampil. Yun Changsu berterima kasih kepada King Feng dengan kekaguman di matanya.
Pemuda di depannya bukan orang biasa. Ia memang muda, tetapi keterampilan medisnya bahkan lebih baik daripada dokter berusia 40-an atau 50-an. Ia telah mengunjungi banyak rumah sakit di Eastern City dan menemui berbagai macam dokter. Dokter yang mempraktikkan pengobatan barat meresepkan pil dan obat infus. Dokter pengobatan tradisional Tiongkok memberinya pijatan dan diatermi. Tidak ada yang bisa menyembuhkan bahu bekunya. Ia tidak menyangka pemuda di depannya mampu menyembuhkannya. Aku hanya meredakan rasa sakitmu sementara. Tapi masih ada udara dingin di tubuhmu. Kau perlu menggunakan Silvery Wormwood untuk menekan titik-titik di bahumu agar sembuh total. King Feng melepas jarum dan menjelaskan kepada Yun Changsu beberapa cara untuk menyembuhkan dan merawat bahunya. Udara dingin telah lama terkumpul di dalam tubuhnya. Ia baru saja melepaskan udara dingin yang baru saja terkumpul di Yun Changsu. Masih ada cukup banyak udara dingin di dalam tubuhnya yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Ya, aku akan berhati-hati. Yun Changsu tersenyum tipis dan mengenakan pakaiannya. Ia merasa seluruh tubuhnya rileks. Presiden Su, saya sudah menyembuhkan bahu beku Anda yang membandel. Apakah Anda setuju menjadi kepala desainer perhiasan untuk Ice Snow Corporation? King Feng tersenyum dan memukul besi itu selagi masih panas. Banyak perhiasan indah terpajang di ruang tamu, semuanya karya Yun Changsu. Jika ia menjadi kepala desainer Ice Snow Corporation, perusahaan itu akan semakin kuat. Tentu, tidak perlu terburu-buru. Kamu sudah lama di sini dan aku belum menjamumu dengan baik. Ayo kita minum teh dulu, lalu pergi ke perusahaan es dan salju, kata Yun Changsu sambil tersenyum. Pemuda di depan datang menemuinya pagi-pagi sekali dan membawa ginseng barat sebagai hadiah. Sebagai tuan rumah, ia harus menjamu tamunya. Ling Xiu, tehnya sudah dingin. Gunakan teko bambu dan buatlah teh, kata Yun Changsu dengan gembira kepada Ling Xiu Su. Apa? Menggunakan teko bambu untuk membuat teh. Bibir Ling Xiu Su terbuka, dan kilatan kejutan muncul di matanya. Teko bambu itu adalah hadiah dari seorang kolektor barang antik ulung kepada kakeknya. Benda itu sendiri merupakan barang antik yang berharga. Teh yang diseduh dengan teko bambu memiliki aroma bambu yang ringan dan menyegarkan tubuh. Kakeknya sangat menghargai teko bambu dan menolak untuk mengizinkannya menggunakannya. Ling Xiu Sue sedikit kesal karena kakeknya ingin menggunakan teko bambu untuk menghibur King Feng. Ia merasa kakeknya bias dan memperlakukannya lebih baik daripada dirinya. Sekalipun orang ini menyembuhkan bahumu yang beku, kau tak perlu berterima kasih seperti ini, pikir Ling Xiu Su. Ling Xiu Su awalnya tidak mau, tetapi karena kakek telah memerintahkannya, dia pun berjalan ke kamar sebelah, mengambil teko bambu, dan menuangkan secangkir teh untuk King Feng. Cobalah, teh yang dibuat dari teko bambu memiliki aroma bambu yang ringan. Yun Changsu tersenyum tipis dan mengundang King Feng untuk mencicipi tehnya. Dia sering menggunakan teko bambu untuk menyeduh teh dan merasa nyaman setelah meminum teh tersebut. Betapa indah dan mewahnya teko itu. King Feng memandangi teko bambu itu dan menyadari betapa cantiknya teko itu. Teko itu berwarna putih bersih. Tutupnya juga putih. Teko itu tampak seperti batu giok putih bersih tanpa cacat sedikit pun. Kerajinannya juga sangat indah. Di permukaan teko, terdapat beberapa rebung. Rebung-rebung itu berwarna hijau, tegak, dan sangat indah. Teko membuat seseorang merasa rileks dan bahagia hanya dengan melihatnya. Anak desa, kamu pasti belum pernah melihat teko secantik itu. Ling Xiu Su berkata dengan nada mengejek ketika dia melihat King Feng melirik teko. King Feng mengerutkan kening saat mendengar Ling Xiu Su memanggilnya orang desa. Si cantik itu terus-menerus mencari masalah dengannya. Ia merasa Ling Xiu Su selalu mengincarnya dan membencinya. Hal ini membuatnya murung. Jika itu wanita lain, King Feng pasti sudah marah dan memberinya pelajaran. Tapi Ling Xiu Su adalah cucu Yun Changsu. Dia tidak bisa memarahi Ling Xiu Su di depan Yun Changsu. Ling Xiu, apa yang kau katakan? Minta maaf sekarang, kata Yun Changsu dengan kesal dan memelototi Ling Xiu Su. Sekalipun dia sangat menyayangi cucunya ini, tetapi kata-kata Ling Xiu Su menempatkannya dalam posisi yang sulit. Su Ling Xiu tidak tahu seberapa kuatnya King Feng, tetapi Su Yun Chang tahu betul. King Feng menemukan Kaisar Giok, bagaimana mungkin dia orang desa? Jika King Feng seorang udik, maka aku lebih buruk dari seorang udik. Kakek, kenapa kau memintaku untuk meminta maaf? Aku tidak akan meminta maaf. Kakek bahkan tidak mengizinkanku minum teh yang diseduh dari teko bambu. Kenapa dia bisa meminumnya? Kau bias, kata Ling Xiu Su dengan nada kesal. Apa? Kau tidak suka padaku karena aku minum dari teko bambu? King Feng memutar matanya dan terdiam. Dia merasa itu konyol. Apa itu teko bambu? Dia bahkan pernah minum teh dari teko Tang Tai Song. Maafkan aku. Cucu perempuanku keras kepala dan kata-katanya blak-blakan. Maafkan aku, jangan salahkan dia. Su Yun Chang tahu cucunya iri. Tidak mungkin cucunya akan meminta maaf kepada King Feng, jadi dia meminta maaf untuknya. Presiden Su,
Tolong jangan minta maaf. Saya sangat senang Anda bisa menyeduh teh untuk saya dengan teko bambu ini. Nona Lingxiu tidak bermaksud jahat, dia hanya bicara terus terang. King Feng melambaikan tangannya, tidak berani membuat Yun Changsu meminta maaf. Su Yunchang adalah presiden Asosiasi Barang Antik Kota Donghai. Ia adalah seorang ahli di bidang barang antik. Lebih jauh lagi, dia tidak tega membiarkan seorang senior berusia 70 tahun meminta maaf padanya. Cobalah, teh yang diseduh dari teko bambu sangat harum. Yun Changsu tersenyum ringan dan mengundang King Feng untuk mencicipi tehnya lagi. Baiklah, biar aku coba. King tersenyum tipis dan menyesapnya. Mulutnya langsung dipenuhi aroma bambu. Aroma bambu yang harum itu menyelinap ke tenggorokannya dan merasuk ke seluruh tubuhnya. Meski tehnya sudah diminum, namun wangi bambunya masih melekat di lidah dan menyegarkan badan. Teko bambu terkenal karena aromanya. Tehnya enak, tekonya enak tetapi setelah meminumnya, ekspresi wajah King Feng berubah. Apakah ada yang salah dengan teko itu? King Feng mengerutkan kening ringan dan merasa ada sesuatu yang mencurigakan dengan teh yang diseduh dari teko. Ada apa? Apa tehnya tidak enak? Tanya Yun Changsu ketika melihat ekspresi aneh di wajah King Feng. Tidak ada yang salah dengan tehnya, tapi sepertinya ada yang salah dengan tekonya, kata King pelan sambil mengerutkan kening. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Teko bambu ini pemberian seorang ahli barang antik untuk kakekku. Apa salahnya? Kilatan kemarahan muncul di wajah Lingxiu Su saat dia mendengar kata-kata King Feng. Bab 146. Teko itu palsu. King Feng tersenyum tanpa rasa khawatir saat dia melihat wajah marah Lingxiu Su. Ia adalah presiden kehormatan lelang barang antik dunia dan sangat akrab dengan barang antik. Teko bambu itu tampak indah, tetapi ada kekurangannya jika diperiksa dengan cermat. Tahukah kamu siapa pemilik bambu hijau ini? Ini hadiah dari ahli barang antik Su King Song untuk kakekku. Kamu sedang bertanya pada seorang ahli barang antik. Wajah Lingxiu Su dipenuhi amarah dan ketidaksenangan terhadap pertanyaan King Feng. Su King Song adalah seorang ahli di dunia barang antik kota Laut Timur dan teman lama kakeknya. Bagaimana mungkin ada yang salah dengan teko bambu hadiah kakeknya? Lagi pula, Su King Song sangat baik kepada Lingxiu Su. Lingxiu Su tentu saja marah mendengar King Feng mempertanyakan teko pemberian Su King Song. Presiden Su, sepertinya Anda tidak mempercayai kata-kataku, kata King sambil tersenyum tipis. Bukannya aku tidak percaya padamu. Tapi seharusnya tidak ada masalah dengan teko itu. Su Yunchang dan Su King Song sudah berteman lama. Ia tidak percaya akan ada yang salah dengan teko pemberian Su King Song. Yun Changsu masih percaya pada karakter teman lamanya. Presiden Su, ini seharusnya urusan Anda dan teman Anda. Tapi karena ini menyangkut penyakit Anda, saya harus jujur. Apa hubungan teko bambu ini dengan penyakitku? Izinkan saya bertanya sebelum Anda menggunakan teko bambu ini, apakah Anda mengalami bahu beku? King Feng tersenyum tipis dan bertanya pada Yun Changsu. Yun Changsu sedikit mengernyit mendengar pertanyaan itu. Ia berpikir dengan saksama dan menyadari bahwa sebelum menggunakan teko bambu, bahunya tidak membeku. Bahu bekunya yang membandel baru terasa ketika ia menggunakan teko bambu. Bahu dan lengannya terasa sangat sakit sehingga ia tidak dapat melanjutkan memeriksa barang antik dan mendesain perhiasan. Mungkinkah ada yang salah dengan teko bambu itu? Alis Yun Changsu berkerut. Ia tak ingin percaya ada yang salah dengan teko bambu itu. Lagi pula, teko itu hadiah dari sahabatnya, Su King Song. Presiden Su, sejujurnya, teko bambu ini adalah produk cacat, lebih dikenal sebagai palsu. Ada zat berbahaya di dalamnya yang akan berubah menjadi udara dingin jika tertelan. Udara dingin ini terakumulasi di dalam tubuh, itulah sebabnya bahu beku Anda tidak dapat disembuhkan. King Feng melihat bahwa Yun Changsu tidak mempercayainya jadi dia mengungkapkan penyebab penyakitnya. Omong kosong. Teko bambu ini adalah karya dinasti Qing. Teko ini sudah berusia ratusan tahun. Siapa yang bisa memalsukan teko ini? Lingxiu Su menggelengkan kepala indahnya karena tak percaya. Kau tidak percaya kalau teko bambu ini palsu? Tanya King Feng melirik Lingxiu Su dan berkata ringan. Tidak mungkin itu palsu. Lingxiu Su menggertakkan giginya dan menolak mempercayai bahwa teko itu palsu. Nona Lingxiu, bagaimana jika saya membuktikan bahwa itu palsu? Kalau kau bisa membuktikan teko bambu itu palsu, aku akan minta maaf padamu. Baiklah, aku menantikan permintaan maafmu. King Feng juga memiliki sifat pemarah yang dipicu oleh Lingxiu Su. Kamu tidak percaya itu palsu? Aku akan buktikan. Banting. King Feng mengangkat cangkir teh bambu itu dan membantingnya ke tanah. Cangkir teh itu pecah berkeping-keping. Ah, bajingan. Itu cangkir teh bambu dari dinasti Qing. Itu harta yang tak ternilai harganya, tapi kau menghancurkannya. Mata Lingxiu Su terbelalak karena marah saat dia melihat teko yang pecah. Dia sangat marah pada orang ini. Teko itu sangat berharga dan akan dianggap sebagai harta karun bahkan di dinasti Qing. Teko itu tak ternilai harganya.
Yun Changsu tiba-tiba berdiri karena terkejut ketika dia melihat cangkir teh yang pecah. Dia merasa bahwa King Feng terlalu gegabah. Meskipun cangkir teh itu palsu, teko bambu itu adalah harta karun. Bagaimana mungkin dia bisa memecahkannya? Tenanglah dan lihatlah bagian bawah teko yang retak. Tanpa melihat wajah kedua orang yang marah itu, ia mengambil pecahan dasar teko dan menunjukkannya kepada mereka berdua. Kerusakannya berwarna putih. Itu normal. Ling Xiusu sedikit mengernyit dan tidak bisa melihat apa yang salah. Dia belajar tentang barang antik sejak kecil dari kakeknya dan juga berpengetahuan luas tentang barang antik. Bukankah wajar jika bagian bawah teko yang pecah berwarna putih? Retakan di dasar teko itu berwarna putih. Benar. Tapi warnanya terlalu putih, sepertinya sudah diputihkan oleh bahan kimia. King Feng tersenyum dan berkata, kata-katanya memiliki dampak yang dahsyat dan mengejutkan kedua orang itu. Ya, kau benar. Retakan di dasar teko seharusnya tidak seputih ini untuk porselen berusia 100 tahun. Wajah Yun Changsu berubah dan akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan teko itu. Dia adalah presiden asosiasi barang antik. Dia tentu tahu bahwa porselen berusia ratusan tahun yang pecah akan menguning setelah bertahun-tahun. Masalahnya sangat jelas. Tidak wajar jika warna putihnya begitu pecah. Setelah diingatkan oleh King Feng Li dan Yun Changsu, Ling Xiusui memperhatikannya dengan saksama dan juga menyadari masalahnya. Mungkinkah ada yang salah dengan teko bambu itu? Wajah Ling Xiusu yang berbentuk telur sedikit pucat karena tidak percaya, tetapi bukti tersebut mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah dengan teko itu. Nona Ling Xiu, sekarang Anda tahu kenapa saya harus memecahkan teko itu. Kita baru bisa menemukan masalah pecahnya cangkir teh itu kalau kita memecahkannya. King Feng tersenyum percaya diri. Su Ling Xiu tidak menyerah setelah mendengar kata-kata King Feng. Ia berlari ke dapur dan mengambil korek api. Ia menyalakan api pada teko bambu yang pecah. Setelah dinyalakan, teko tersebut meleleh menjadi cairan putih. Cairan putih tersebut merupakan zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Zat kimia putih tersebut akan larut ke dalam teh ketika teko digunakan untuk menyeduh teh. Tentu saja, zat kimia putih itu juga akan mengeluarkan aroma samar seperti bambu. Aroma itu menarik orang untuk minum lagi dari teko, sehingga meningkatkan bahaya bagi tubuh. Udara dingin di dalam tubuh Yun Changsu terkumpul karena ia sering menggunakan teko untuk minum teh. Palsu. Teko ini sebenarnya palsu dan mengandung zat berbahaya. Wajah Ling Xiusu memucat. Matanya yang cerah pun meredup. King Feng sedikit bingung. Itu hanya tipuan, kenapa reaksimu begitu keras? Yun Changsu sepertinya menyadari kebingungan King Feng. Ia tersenyum kecut dan berkata, cangkir teh bambu ini hadiah dari Su King Song. Ini hadiah lamaran untuk cucunya dan cucu perempuanku. Su King Song punya cucu yang menyukai Ling Xiusu. Ia menghadiahkan teko bambu ini sebagai hadiah lamaran untuk Yun Changsu. Bagaimana mungkin Ling Xiusu tidak sedih mengetahui teko itu palsu? Bab 147. Ling Xiusu yang patah hati. Apa? Teko bambu ini hadiah lamaran untuk Ling Xiusu. King Feng terdiam. Dia akhirnya mengerti mengapa Ling Xiusu begitu kesal ketika dia mempertanyakan keaslian teko itu. Itu adalah hadiah lamaran untuknya. Tiba-tiba, King Feng merasa kasihan pada si cantik. Hadiah lamaran itu tidak hanya palsu, tetapi juga mengandung bahan kimia berbahaya yang membahayakan kakeknya. Ia pasti sangat sedih. Seperti yang diduga, wajah Ling Xiusu pucat dan dia tampak sedih. Cucu Su King Song, si Tao Song, tumbuh besar bersamanya. Mereka sangat dekat. Ia tidak menyangka si Tao akan memberinya teko palsu sebagai hadiah lamaran. Ia ingin sekali membentaknya. Maaf, aku salah paham barusan. Aku minta maaf. Ling Xiusu menahan kesedihannya dan tiba-tiba membungkuk dan meminta maaf kepada King Feng. Kata-katanya belak-belakan karena ia memiliki kesan buruk terhadap King Feng dan menganggapnya cabul. Lebih lanjut, ia mengklaim teko itu palsu dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sekarang Ling Xiusu tahu bahwa teko itu memang palsu dan bahwa King Feng telah menyelamatkan nyawa kakeknya dengan menghancurkan teko itu. Dia merasa bersyukur sekaligus menyesal. Menghadapi permintaan maaf Ling Xiusu, King Feng tersenyum ringan dan menatap si cantik dengan penuh kekaguman. Tidak apa-apa membuat kesalahan asalkan kita tahu cara memperbaiki diri. Meskipun Ling Xiusu sebelumnya tidak senang pada King Feng, itu karena dia tidak mengenalnya. Dia mengagumi bagaimana Ling Xiusu menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepadanya. Tidak apa-apa, asal kamu tidak memintaku membayar teko yang pecah itu. King Feng tersenyum tipis dan bercanda. Kata-katanya membuat Ling Xiusu gelisah dan mengurangi kesedihan di hatinya. Su Ling Xiu pernah berkata bahwa teko itu adalah barang antik tak ternilai dari dinasti Qing, dan bahkan jika ia memecahkannya, ia tidak akan mampu membayarnya kembali. Ia tidak menyangka teko itu palsu dan tidak berharga. Yun Changsu mengelus jenggotnya dengan lega saat melihat Ling Xiusu menjadi lebih bahagia. Dia khawatir cucunya akan marah. Dia tidak menyangka cucunya akan merasa lebih tenang setelah lelucon dari King Feng.
Yun Changsu makin menyukai King Feng dari detik ke detik. Batuk-batuk. Yun Changsu tiba-tiba terbatuk dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua minta maaf di sini. Apa kalian lupa aku? Kakek, maafkan aku. Ini semua salahku karena udara dingin menumpuk di tubuhmu dan menyebabkan bahu dan lenganmu sakit begitu lama. Wajah Ling Xiusu yang berbentuk telur dipenuhi rasa bersalah. Ia merasa sangat bersalah. Dia tahu bahwa itu semua karena lamaran Su King Song yang menyebabkan kakeknya menderita. Gadis bodoh, ini bukan salahmu. Aku pun tak menyangka teko bambu ini palsu. Yun Changsu mengusap kepala Ling Xiusu dan menghiburnya. Dia tahu Ling Xiusu tidak bisa disalahkan. Semua ini karena teko bambu itu. Mereka masih perlu menyelidiki apakah orang yang menghadiahkan teko bambu itu tahu bahwa teko itu palsu. Mungkin Su King Song tidak tahu bahwa teko itu palsu dan mendapatkannya dari orang lain. Mungkin dia tahu itu palsu dan sengaja menghadiahkannya kepadanya. Tidak peduli apapun kasusnya, benih keraguan tertanam di hati Yun Changsu. King Feng, terima kasih telah menyembuhkan penyakitku dan membantuku menemukan teko yang berbahaya. Tidak perlu berterima kasih, Presiden Su. Itu yang seharusnya kulakukan. Ya, kau telah berjasa besar padaku. Tak banyak yang bisa kukatakan. Ayo kita pergi ke perusahaan es dan salju. Yun Changsu tersenyum ringan dan berkata. Dia tahu bahwa King Feng datang ke sini hari ini untuk mengundangnya menjadi desainer perhiasan untuk perusahaan es dan salju. Karena semuanya sudah beres, tentu saja dia harus pergi ke perusahaan es dan salju. Bagus sekali. Terima kasih, Presiden Su. King Feng berterima kasih dengan tulus. Jika Su Yunchang bisa menjadi desainer perhiasan untuk perusahaan es dan salju, dia akan menyelesaikan misinya dari Su Elin. Yun Changsu adalah Presiden Asosiasi Barang Antik Kota Laut Timur dan sangat dihormati. Banyak perusahaan besar ingin mengundangnya, tetapi semuanya gagal. King Feng adalah orang pertama yang berhasil mengundang Yun Changsu. Ling Xiusu mengantar King Feng dan Yun Changsu menuju Ice Snow Corporation. Dalam perjalanan, King Feng menelepon Su Elin dan memintanya untuk menemui mereka di pintu masuk perusahaan. Yun Changsu adalah Presiden Asosiasi Barang Antik. Meskipun ia datang untuk bekerja di perusahaan es dan salju, mereka tetap harus menghormatinya. Ling Xiusu mengendarai BMW merah dan tiba di pintu masuk Ice Snow Corporation dalam waktu setengah jam. Su Elin mengenakan setelan jas biru. Ia berdiri di pintu masuk perusahaan es dan salju, menatap tajam ke depan. King Feng telah meneleponnya dan mengatakan bahwa Yun Changsu akan segera tiba, jadi dia datang ke pintu masuk untuk menyambutnya secara pribadi. Mata Su Elin berkilat marah saat melihat Ling Xiusu dan King Feng turun dari mobil. Su Elin tidak mengenal Ling Xiusu. Dia meminta King Feng untuk mengundang Yun Changsu. Mengapa dia mengundang wanita cantik? King Feng, kenapa kau membawa seorang wanita ke sini? Su Elin bertanya dengan nada tidak senang. Hah? Melihat ekspresi marah Su Elin, King Feng tahu bahwa Su Elin telah salah paham. Presiden Lin sangat curiga akhir-akhir ini. Itu membuatnya terdiam dan gelisah. Presiden, namanya Ling Xiusu, dia adalah cucu dari Yun Changsu. King Feng memperkenalkan Ling Xiusu kepada Su Elin sambil tersenyum. Su Elin menatap Ling Xiusu dengan heran ketika mendengar perkenalan dari King Feng. Ia tentu pernah mendengar nama Ling Xiusu, tetapi ini pertama kalinya ia bertemu dengannya. Aku memintamu untuk mengundang Presiden Yun Changsu. Kenapa kau mengundang cucunya? Su Elin merasa tindakan King Feng aneh. Dia membutuhkan Yun Changsu, bukan cucunya. Presiden Su ada di kursi belakang. Dia akan segera tiba. King Feng tersenyum kecil dan menunjuk ke bagian belakang kartu. Banting. Yun Changsu membuka pintu mobil dan turun. Ia berjalan dengan penuh semangat dan energi karena telah pulih dari sakitnya. Presiden Su, selamat datang di perusahaan es salju. Wajah Su Elin menjadi cantik dan dia berkata ke arah Yun Changsu. Presiden Lin, kita bertemu lagi, kata Yun Changsu sambil terkekeh kepada Su Elin. Keduanya pernah bertemu di pesta amal. Ya, saya merasa terhormat Presiden Su bisa datang ke Ice Snow Corporation. Silakan masuk. Su Elin tersenyum ramah dan mempersilakan Yun Changsu masuk ke kantor. Yun Changsu dan Ling Xiusu berjalan di depan sementara Su Elin dan King Feng berjalan di belakang. Istriku, aku sudah mengundang Yun Changsu ke perusahaan. Aku tidak perlu berlutut di atas papan cuci malam ini, kan? King Feng berjalan di samping Su Elin dan bertanya dengan suara rendah. Bab 148. Pesan untuk istri. Kamu tidak perlu berlutut di atas papan cuci malam ini karena penampilanmu bagus, puji Su Elin sambil tersenyum. Sejujurnya, Su Elin tidak menyangka bahwa King Feng akan dapat mengundang Yun Changsu ke kantor. Su Elin mulai semakin mengagumi suaminya sekarang. Presiden Su, mulai sekarang, ini akan menjadi kantor Anda, kata Su Elin kepada Yun Changsu, sambil menunjuk ke sebuah kantor besar di lantai 3. Su Yunchang adalah Presiden Asosiasi Barang Antik dan sangat penting. Ia perlu diperlakukan secara khusus.
Kantornya bahkan lebih besar daripada kantor Suelin. Saya tidak butuh kantor sebesar itu. Kantor yang lebih kecil saja sudah cukup. Kalau Anda punya kebutuhan khusus untuk perhiasan, silakan hubungi saya. Su Yunchang berkata kepada Suelin sambil tersenyum tipis. Dia pernah mendengar tentang wanita kuat di depannya. Presiden Su, ini kontrak yang ingin ditandatangani perusahaan dengan Anda. Gajinya 10 juta yuan per tahun. Silakan lihat dan pastikan Anda puas. Aku tidak perlu melihatnya. Aku di sini di Snow Corporation karena King Feng. Berapapun uang yang kau berikan padaku, kau harus memberi imbalan pada King Feng. Tenang saja, Presiden Su, aku akan memberi hadiah pada King Feng, kata Suelin sambil tersenyum menawan. Suelin sedikit bingung. Ia tidak mengerti mengapa Yun Changsu begitu menghargai King Feng. Bulan lalu, Suelin mendengar bahwa Chen Corporation mengundang Yun Changsu, tetapi ditolak langsung olehnya. Chen Corporation bernilai lebih dari 1 miliar yuan dan beberapa kali lebih besar daripada Ice Snow Corporation. Dia tahu bahwa dalam hatinya, Yun Changsu lebih menghargai King Feng daripada CEO Chen Corporation. Suelin dan Yun Changsu pergi setelah membahas pekerjaan dan rincian kontrak. Ling Xiusu perlu merawat kakeknya dan pergi bersamanya juga. Sebelum Suelin pergi, dia meminta King Feng untuk mengikutinya. Dia telah berjanji pada Yun Changsu bahwa dia akan memberi hadiah pada King Feng, jadi dia secara alami memanggilnya ke kantornya. Kantor CEO. Saat ini, hanya ada 2 orang di kantor. King Feng dan Suelin. Bahkan sekretarisnya pun telah dipecat oleh Suelin. Sayang, terima kasih telah mengundang Yun Changsu ke kantor kami. Wajah cantik Suelin sedikit memerah. Ia menatap King Feng dengan mata penuh kemegahan. Ia tahu bahwa begitu Yun Changsu bergabung dengan Ice Snow Corporation, reputasi perusahaan akan meningkat pesat. Para penggemarnya juga akan mengikutinya dan membeli perhiasan dari perusahaan tersebut. Kamu istriku, siapa yang akan kubantu jika aku tidak membantumu, kata King King sambil tersenyum tipis. Sayang, hadiah apa yang kamu inginkan? Istriku, aku ingin bercinta denganmu. Aku belum siap. Bisakah kamu memberiku sedikit waktu lagi? Bulu mata Suelin yang panjang berkibar-kibar. Wajah cantiknya tampak gelisah. Dia secara alami menolak pria. Meskipun dia sudah mulai menerima King Feng, dia masih menolak untuk bercinta. Mendengar jawaban Suelin, hati King Feng terasa hancur. Mereka sudah menikah begitu lama, tetapi belum pernah tidur bersama. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Namun, dia tahu Suelin memiliki apatis seksual. Dia butuh waktu dan tidak bisa terburu-buru. Setidaknya Suelin sekarang mau memanggilnya sayang dan memakai piyama, lingerie di depannya di malam hari. Itu sudah lebih baik. Istriku, kamu tidak bisa tidur lagi tadi malam. Bagaimana kamu tahu? Kamu punya lingkaran hitam dan kamu terlihat lelah. Itu tanda-tanda insomnia. Biar aku pijat wajahmu. King Feng tersenyum ringan dan berjalan di belakang Suelin. Tidak apa-apa, kau tidak perlu melakukannya. Suelin dengan cepat memberi isyarat dengan tangannya ketika melihat King Feng berdiri di belakangnya. Mereka ada di kantor. Kalau ada yang melihat King Feng memijatnya, mereka pasti tamat. Sudah menjadi tanggung jawabku untuk melayani istriku. Ayo, kata King Feng dengan tatapan penuh keadilan sambil meletakkan tangannya di bahu istrinya. Suelin memiliki tubuh yang indah. Tulang belikatnya seputih giok dan tanpa cacat sedikit pun. Lehernya putih dan panjang. Lekuk tubuhnya juga indah. King Feng menemukan titik tekanan itu dan mulai memijat Suelin. Rasanya sangat nyaman menyentuh punggungnya yang seputih salju. Kulitnya lembut dan halus, seolah-olah ia sedang menyentuh sutra. Tujuan pemijatan adalah untuk melancarkan peredaran darah dan mengurangi rasa lelah. Rasanya enak sekali. Suelin ingin menolak pijatan itu, tetapi rasa lelah di sekujur tubuhnya langsung berkurang berkat sentuhan tangan King Feng. Rasanya nyaman, jadi ia membiarkan King Feng melanjutkan pijatannya. Tangan-tangan King Feng memijat punggung halusnya. Tepat ketika ia hendak melanjutkan memijat seluruh tubuhnya, telepon berdering. Hatinya terasa sangat kesal. Siapa yang menelepon? Kenapa mereka menelepon sekarang? Menyebalkan sekali. Dia mengeluarkan telepon dan ekspresinya berubah saat mengetahui bahwa yang menelepon adalah Ruyan Liu. Sayang, angkat teleponmu. Kamu tidak perlu memijatku. Suelin segera meminta King Feng untuk mengangkat teleponnya. Terlalu berbahaya bagi King Feng untuk memijatnya di kantor. Suelin takut mereka akan ketahuan, jadi dia ingin sekali dia meninggalkan kantor. Tentu saja, Suelin tidak tahu bahwa yang menelepon adalah Ruyan Liu. Kalau tidak, dia tidak akan meminta King Feng untuk menjawab panggilan itu. King Feng juga takut ketahuan oleh Suelin, jadi dia segera keluar. Kakak Gan, ada apa? Tanya King Feng dengan suara rendah, lalu berjalan ke sudut. Aku kangen kamu, ayo nonton film bareng aku. Aku lagi di Oscar Cinema, kata Ruyan Liu menggoda. Aku sibuk sekarang. Bagaimana kalau lain hari? Karena ingin melanjutkan pijatan Suelin, ia jadi tidak nyaman pergi ke bioskop.
Kuberi kau waktu 20 menit. Kau harus menerima konsekuensinya jika tidak datang, kata Ruyan Liu lalu menutup telepon. Suara dering telepon terdengar di telinga King Feng. Sial. Bisakah kau menutup telepon setelah kita selesai bicara, garis bawah. King Feng garis bawah terdiam dan murung. Tapi dia tahu dia harus menonton film bersama Ruyan Liu hari ini karena dia sudah membuatnya marah terakhir kali. Ruyan Liu pasti akan marah besar kalau dia tidak muncul hari ini. Bioskop Oscar terletak di Stadion Kota Tianhua, tempat yang sama di mana King Feng dan Su Elin makan salad buah. King Feng meminta cuti dari Xiao Yue Zhang, dan naik taksi menuju Oscar Cinema. Kakak Gan, aku sudah sampai. Sesampainya di bioskop Oscar, King Feng langsung melihat Ruyan Liu yang berdiri di antara kerumunan. Ruyan Liu mengenakan gaun merah. Kulitnya seputih salju, wajahnya menggoda dan tubuhnya seksi. Ia berdiri di pintu masuk bioskop bak mawar merah dan menarik banyak tatapan. Kamu terlambat 10 menit, apa hukuman yang harus kuberikan? Senyum licik tersungging di wajah seksi Ruyan Liu. Wajahnya dipenuhi niat jahat. Dia sengaja melakukannya. Butuh setidaknya 30 menit untuk sampai ke Oscar Cinema dari Ice Snow Corporation. Mustahil untuk sampai dalam 20 menit. Ruyan Liu sengaja meminta King Feng datang dalam 20 menit untuk sengaja mempersulitnya. Bab 149. Kencan film dengan Ruyan. Jadi bagaimana kau akan menghukumku? Tanya King Feng sedikit takut. Padahal, dia hanya berpura-pura takut. Dia sama sekali tidak takut pada Ruyan, hanya sedikit kesal dengan kelicikannya. Dia menyebabkan kesalahpahaman besar terakhir kali sejak dia ketahuan membeli pembalut dan mengirimnya ke toilet wanita untuknya oleh Su Elin. Oleh karena itu, King Feng tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika mendengar Ruyan akan menghukumnya. King Feng memutuskan untuk membalikkan keadaan dan mengambil inisiatif. Kakak Gan, kalau kamu benar-benar marah, kamu bisa memukul pantatku untuk melampiaskan kekesalanmu. Tapi kamu harus sangat lembut, kata King Feng sambil membungkuk. Dia memutuskan untuk memberikan pengalaman pertamanya padanya untuk memuaskan amarahnya. Hah, brengsek. Ruyan memerah mukanya. Tadinya ia ingin menghukumnya, tapi sekarang ia malah diejek. Alih-alih rencananya sebelumnya, ia malah ingin menghajarnya sekarang. Aku akan mencubitmu habis-habisan. Untuk melampiaskan amarahnya, Ruyan mengulurkan jari-jarinya ke bahu King Feng dan mulai mencubitnya. Tolong. Pembunuhan, teriak King Feng sambil berlari ke depan. Brengsek, kau diam di sana. Aku akan membunuhmu. Ruyan mengejarnya dari belakang dengan tubuhnya yang menawan. Mereka saling menggoda dan kejar-kejaran di depan bioskop bak pasangan mesra yang menarik perhatian orang lain. Dimanapun berada, seorang pria cantik dan tampan pasti akan menarik semua perhatian. King Feng membeli 2 tiket film seharga 100 yuan. Nomor kursinya 8 dan 9 di baris pertama. Kursi di baris pertama adalah yang terbaik karena paling dekat dengan layar. Selain itu, kursi 8 dan 9 juga terletak di tengah, yang merupakan kursi terbaik di ruangan tersebut. Saat itu, bioskop sedang penuh sesak dengan orang, yang berarti film akan segera dimulai. Ada seseorang yang duduk di kursi kita. Ketika mereka tiba, King Feng dan Ruyan mendapati tempat duduk mereka telah diambil oleh seorang gangster berambut kuning. Gangster ini telah mengecat rambutnya menjadi kuning dan memiliki indik telinga dan tato di bahunya. Permisi, kawan, ini tempat duduk saya, kata King Feng kepada gerombolan berambut kuning yang duduk di sebelah kirinya. Bung, apa kau tidak tahu kalau aku bos besar di bioskop Oscar di sini? Aku menunjukkan rasa hormatku padamu dengan duduk. Gangster berambut kuning itu menatap King Feng dengan jijik, tidak menganggapnya serius. Pria berambut kuning ini dulunya seorang pengganggu di bioskop. Banyak orang yang diganggu olehnya dan semua orang berusaha menghindarinya karena dia seorang gangster. Wah, cantik sekali. Sambil mengangkat kepalanya, gerombolan rambut kuning itu mulai meneteskan air liur saat melihat Ruyan. Ini tempat duduk kami, silakan pindah karena film akan segera dimulai. Ruyan melotot marah ke arah si rambut kuning. Dia menjadi sangat marah dan kesal dengan gangster berambut kuning ini. Cantik, aku punya tempat duduk untukmu di sini, kemarilah. Geng berambut kuning itu tersenyum pada Ruyan dan menunjuk ke arah kursi di sampingnya sambil menatapnya. Cewek ini cantik banget. Aku beruntung banget hari ini. Pikir gangster berambut kuning itu dalam hati. Menggoda cewek cantik dan menindas germo adalah 2 hal favoritnya. Dia memang brengsek. Bajingan berambut kuning, kukatakan sekali lagi. Ini tempat dudukku, silakan pergi sekarang, kata King Feng dingin kepada gangster itu sambil mengerutkan kening. King Feng marah karena gerombolan rambut kuning ini tidak hanya menduduki tempat duduknya tetapi juga menggoda Ruyan. King Feng punya kekuasaannya sendiri, dia tidak pernah menindas meski dia cukup kuat. Selama orang-orang tidak mengganggu zona pribadiku, aku tidak akan terlalu peduli, begitulah prinsipnya. Dia memutuskan untuk memberi kesempatan pada gangster berambut kuning itu sebelum menghukumnya. Bung, aku duduk di tempatmu itu bikin kamu malu.
Tinggalkan cewek itu di sini dan enyahlah. Gangster berambut kuning itu berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah King Feng sambil mencibir. Orang-orang mulai mundur begitu menyadari perkelahian akan dimulai. Gangster berambut kuning ini terkenal di sekitar bioskop dan semua orang takut padanya. Kita jangan menontonnya saja hari ini, kita pergi saja. Ruyan mulai gugup dan berkata kepada King Feng karena dia khawatir dia akan dipukuli. Jangan khawatir, dia hanya berandalan, aku bisa mengatasinya, kata King Feng perlahan tanpa menganggap serius si rambut kuning itu. Sialan, beraninya kau menggodaku langsung di depanku. Gangster berambut kuning itu marah karena dipermalukan oleh King Feng di depan wajahnya. Hah! Gangster berambut kuning itu mengulurkan tinjunya dan mencoba menamparkan King Feng sambil meraung. Awas, teriak Ruyan kepada King Feng sambil mengubah raut wajahnya saat melihat si rambut kuning hendak meninjunya. Meskipun dia selalu bertengkar dengan King Feng, dia masih peduli padanya dan tidak ingin dia terluka. Sementara King Feng masih menghadap dan tersenyum pada Ruyan, dia meraih pergelangan tangan gangster berambut kuning itu. Bung, jangan ganggu tanganku, kata gangster berambut kuning itu dengan agresif setelah pergelangan tangannya dicengkeram oleh King Feng. Apa kau baru saja mencoba menamparku? King tersenyum sambil sedikit memutar pergelangan tangan gangster berambut kuning itu, membuatnya gila. Nak, tinggalkan aku sendiri dan biarkan aku menamparmu. Kalau tidak, kau akan mati. Gangster berambut kuning itu mulai mengancam King Feng dengan marah. Masih saja berkata kasar padaku. Masih mencoba mengancamku. Saat itu, King Feng mulai menertawakan gangster berambut kuning itu karena dia mendapati dia tidak tahu apa yang tengah dia lakukan. Ayah! King Feng menamparkan wajah gangster itu, bahkan menghancurkan beberapa giginya. Sialan! Kau memukulku. Gangster itu melotot marah ke arah King Feng sambil memegangi wajahnya yang bengkak. Dia gangster yang terkenal karena menindas di daerah ini. Dia akan kehilangan gelarnya jika tidak merebutnya kembali setelah dipukuli orang lain. Selain kekuasaan, reputasi adalah hal terpenting berikutnya untuk dapat bergaul dalam masyarakat ini. Bangku gereja. Gangster itu mengeluarkan pisau lipat. Sebuah bilah pisau sepanjang 20 cm muncul hanya dengan menekan jarinya. Pisau tajam itu bersinar di bawah cahaya, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Jenis pisau ini dapat menyebabkan kematian yang menyakitkan jika mengenai organ penting manusia seperti jantung. Saudaraku, tolong turunkan tanganmu demi aku. Petugas keamanan itu mendatangi gangster itu dan mulai berbicara baik-baik kepadanya. Meskipun petugas keamanan ini tingginya sekitar 5 kaki 11 inci, dia tetap berbicara kepada gangster itu dengan cara yang baik. Dia sama sekali tidak takut pada gangster itu. Yang dia takuti adalah latar belakangnya. Dia tidak berani melibatkan gangster itu dalam masalah itu. Pergi sana, teriak gangster itu pada petugas keamanan sambil melotot ke arahnya. Sebagai gangster di daerah ini, dia pasti tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan petugas keamanan. Kak, kamu bisa menghajarnya, tapi aku akan kehilangan pekerjaanku kalau kamu membunuhnya dengan pisau ini. Biar aku saja yang menanggung akibatnya. Film hari ini, aku yang tanggung. Petugas keamanan mulai membujuk gangster itu karena dia tahu dia tidak bisa membiarkan siapapun mati di bioskop. Kalau berani cegah aku tusuk dulu. Gimana? Ya, kata gangster itu sambil mengacungkan pisaunya ke arah petugas keamanan. Petugas keamanan itu ketakutan dan mundur beberapa langkah setelah mendengar apa yang dikatakan gangster itu. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang akan dilakukannya, nyawanya sendiri lebih penting. Bocah, beraninya kau menamparku. Aku akan membunuhmu hari ini. Gerombolan gangster itu mulai mendekati King Feng dengan pisau lipatnya. Bab 150. Wanita di dalam teater. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita panggil polisi saja. Ruyan mencoba mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon polisi dengan cemas ketika dia melihat gangster berambut kuning itu mengeluarkan pisau militernya. Ia mulai menyesal mengajak King Feng menonton film saat itu. Ia akan merasa bersalah seumur hidupnya jika terjadi sesuatu pada King Feng. Jangan panggil polisi, berurusan dengan bajingan ini mudah saja. King Feng memegang tangan Ruyan dan memberi isyarat. Gangster ini bahkan bukan ancaman baginya. Dia bisa menghajarnya hanya dengan menggerakkan satu kaki. Bocah, kau memanggilku cengeng. Kau mau mati. Wajah gangster berambut kuning itu berubah marah setelah mendengar apa yang dikatakan oleh King Feng. Gangster berambut kuning itu lalu mengacungkan pisaunya ke arah King Feng sambil meraung. Pisau mematikan ini tampak berbahaya karena dapat menyebabkan cedera serius saat mengenai King Feng. Bang! Tiba-tiba, King Feng merentangkan kaki kanannya secepat kilat dan menendang perut gangster berambut kuning itu. Ia terdorong beberapa meter dan jatuh tersungkur ke tanah. Geng rambut kuning itu memuntahkan darah dan kehilangan kesadaran. Wow! Ruyan terkesan oleh King Feng dan menatapnya dengan heran. Pemuda ini sungguh luar biasa. Orang-orang di sekitar terkejut dan menatap King Feng dengan mulut ternganga. Jujur saja,
Berandalan berambut kuning ini adalah gangster jalanan yang terkenal kejam dan dikenal oleh semua orang yang sering mengunjungi bioskop ini. Dia telah bertarung dengan begitu banyak orang dan tak satu pun dari mereka yang setara dengannya. Sekarang, dia malah ditendang oleh King Feng dan bahkan pingsan. Semua orang merasa lega karena akhirnya dia menerima hukuman yang pantas diterimanya. Filmnya sudah mulai, ayo kita duduk dan menonton. King Feng menggendong Ruyan dan menuntunnya ke tempat duduk. Ruyan memiliki tangan kecil yang lembut dan nyaman digenggam. King Feng sangat menyukainya. Ruyan tampak agak aneh hari ini karena dia bersikap baik pada King Feng dan bahkan membiarkannya memegang tangannya. Filmnya berjudul Zombie from the Mountain. Film ini berkisah tentang beberapa orang yang memanggil roh jahat saat berkemah di alam liar dan dihantui. Pria biasanya lebih suka menonton film horor karena terkesan lebih menegangkan. Di sisi lain, wanita cenderung tidak menyukai film horor karena mereka akan merasa takut. Ah! Ruyan tiba-tiba menjerit ketika melihat hantu di layar. Wajahnya memucat dan ia bersandar di pelukan King Feng. Aku takut, kata Ruyan namun matanya tetap menatap layar. Perempuan tetaplah perempuan. Mereka tak akan berhenti menonton film horor meski tahu film itu menakutkan. Jangan takut, aku di sini. King Feng tersenyum sambil memeluk Ruyan. Dia menyukai film, terutama film horor karena wanita secara naluriah akan bersembunyi di pelukannya. Baunya harum sekali dan terasa lembut sekali. King Feng menikmati mencium aroma tubuh Ruyan sambil memegang pinggang kecilnya yang lembut. Tubuhnya begitu lembut seolah terbuat dari air, sangat nyaman disentuh. Ruyan tampak agak aneh hari ini karena meskipun dia tahu bahwa King Feng memanfaatkannya, dia tetap membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya dan tidak marah sama sekali. Karena itu, setelah melihat Ruyan tidak melawan, ia pun merasa senang. Ia memindahkan tangannya dari punggung Ruyan ke pinggulnya. Ruyan memiliki pantat yang lembut dan halus, yang membuat King Feng senang menyentuhnya. Tangannya terus bergerak di tubuh Ruyan. Ruyan pun tampak bereaksi. Ia membuka bibirnya sedikit dan terus bernapas berat, keringat membasahi wajahnya yang halus. Mereka berdua tengah bermesraan di bioskop sementara semua orang fokus pada film dan tidak menyadari apa yang sedang mereka lakukan saat itu. Bung, beraninya kau memukulku. Mati kau. Geng berambut kuning itu tiba-tiba terbangun dan memelototi King Feng ketika melihat pria itu sedang menggoda Ruyan. Dia tahu dia tidak bisa melawan King Feng dan memutuskan untuk meminta bosnya menghukumnya. Jika seorang pria pergi ke bioskop bersama kekasihnya, mereka lebih sering ke sana untuk melakukan hal-hal nakal daripada menonton film. Inilah yang dilakukan oleh King Feng dan Ruyan. Beberapa orang bahkan lebih terbuka lagi, sampai-sampai mereka sudah mulai berhubungan seks di suatu tempat di sudut. Masyarakat zaman sekarang terlalu terbuka. Bioskop telah menjadi tempat yang ideal bagi pasangan. 2 jam kemudian, setelah film selesai, King Feng juga memanfaatkan Ruyan sepenuhnya. Ia menyentuh seluruh tubuhnya. Aku pria sejati, tak seorang pun memaksamu untuk datang ke pelukanku. King Feng menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Hah, apakah filmnya sudah selesai? Ruyan masih ingin menonton lebih banyak lagi, tetapi karena banyak orang mulai pergi, dia mulai berjalan keluar. Dia tahu persis apa yang telah dilakukan King Feng padanya meskipun dia tidak mengakuinya, karena wanita biasanya lebih malu tentang hal ini dan dia membiarkan King Feng memanfaatkannya atas kemauannya sendiri. Perut Ruyan mulai keroncongan. Ia menyentuh perutnya sambil mengerutkan kening. Aku lapar sekali, ayo kita cari makan, kata Ruyan lembut kepada King Feng sambil memegang lengannya. Tentu. King Feng juga merasa sedikit lapar. Mereka berdua lalu berjalan ke restoran di sebelah mereka. Namun, mereka dihadang oleh sekelompok gangster saat mereka baru saja keluar. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria bertubuh besar dan maskulin. Yang berdiri di sampingnya adalah gangster berambut kuning, yang dilempar terbang oleh King Feng di bioskop. Selain dia, ada 10 antek lain di belakang pria besar itu. Saudara Qiang, dialah yang memukuliku. Kau harus membalas dendam untukku, keluh gangster berambut kuning itu sambil menangis sambil menunjuk ke arah King Feng. Saudara Qiang mengerutkan kening dan melotot setelah mendengar apa yang dikatakan gangster berambut kuning itu. Saat saudara Qiang mendekat, dia tiba-tiba membeku ketakutan ketika melihat King Feng. Setan ini lagi. Saudara Qiang mulai menggigil karena dia tidak akan pernah lupa bahwa kepalanya Biao Hu telah dipukuli habis-habisan oleh laki-laki ini tepat di depan mereka. Biao Hu adalah ketua asosiasi Zero Degree dan saudara Qiang adalah anteknya. Saat mereka bertarung melawan King Feng sebelumnya, mereka semua dirobohkan olehnya sendirian. Kakak, aku tidak tahu kau ada di sini, maafkan aku. Saudara Qiang berjalan mendekati King Feng dan mulai tergagap sambil membungkukkan tubuhnya. Dia berkata dengan cara yang sangat sopan yang terdengar seperti menyanjung karena dia tidak ingin membuat King Feng marah. Hah, antekmu bilang dia akan mencari seseorang untuk menghukumku, apakah itu kamu? King Feng tersenyum sinis sambil menatap saudara Qiang. Kakak, ini salahku karena tidak mengajarinya dengan baik.
Saudara Qiang begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia terus meminta maaf kepada King Feng saat mendengar apa yang dikatakannya. Dia tahu betapa menakutkannya King Feng. Belum lagi dirinya sendiri, bahkan semua anak buahnya pun tidak akan menjadi ancaman bagi King Feng. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.